Kita kalau ngomongin soal Ramadan, saya mau tanya dulu, Pak Boy. Saya waktu kecil, Pak, itu paling seneng taraweh. Karena apa? Di situ saya bisa main sabet-sabetan sarung sama main petasan. Kepala BNPT waktu kecil pernah main petasan nggak sih, Pak? Oh, main petasan, main mercon ya, main sepeda. Tertarik jadi polisi gara-gara main petasan. Karena bisa ada ledakannya, dar gitu bikin kaget. Melakukan itu juga nggak sih Gus waktu zaman Sorry ya, saya soleh dari lahir ya. Masya Allah. Yang gini nih. Kalau saya kan dari dulu mah nggak bisa lepas dari masjid. Saya dulu di pondok, di masjid, gitu, kuliah Gus. tinggalnya di masjid. Kan kita James Bond, Maksudnya jaga masjid dan kebon. di laman YouTube banyak sekali kumpulan sholawat syahdu Gus Miftah. Bahkan kita juga melihat di sosial media ada yang mengawali dengan Indonesia Raya begitu tuh di pengajian. Bagaimana kemudian orang hadir puluhan ribu seperti itu, kenapa nggak kita maksimalkan untuk memberikan wawasan kebangsaan? Coba bayangkan, sekali pengajian yang hadir, kayak kemarin saya di Sidoarjo, satu alun-alun penuh, bisa 15.000 orang. Apa nggak keren kemudian? Ayo semuanya berdiri. Makanya kalau ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kok ada jamaah nggak berdiri, langsung saya tegur setelah pengajian. Di mana rasa cintamu kepada bangsa ini? Nah kalau dari Pak Boy, dari BNPT melihat yang seperti itu, misalnya pada saat menyanyikan Indonesia Raya ada yang nggak berdiri, duduk aja gitu. Ini melihat Padahal sehat ya, padahal sehat. Nah itu melihatnya sebagai satu pertentangan atau harus diberi pemahaman atau ya perbedaan aja gitu? Atau gimana? Itu baru lebih kepada sikap perilaku ya. Artinya secara mental belum terpanggil, jiwanya belum terpanggil, dan belum memahami bagaimana besarnya pengorbanan para leluhur untuk mendirikan bangsa ini. Kita tidak inginkan pengorbanan yang luar biasa dari para leluhur bangsa kita itu harus menghadapi kondisi karena lemahnya para pemuda-pemudi kita dalam memahami sejarah perjuangan bangsa. Karena hanya dengan bangsa yang mencintai bangsanya lah kita bisa menjadi bangsa yang hebat dan maju. Kemudian penyakit lainnya adalah, yuk kita follow lah ustadz-ustadz yang adem, yang mengajarkan toleransi, kebinekaan, dan sebagainya. Maka tadi tiga Mas Bayu, saya ingat, yang ketiga tadi adalah tantangan moderasi beragama adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam, bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh, pemahaman orang yang atas agama, mengatasnamakan agama, lalu menyalahkan Pancasila. Kemudian apa? Mengharamkan hormat bendera. Mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme itu tidak penting dan tidak ada ajarannya. Saya masih ingat betul, di teks di akun Instagram yang mengatakan apa? Awas, hati-hati lagu musyrik. Saya bingung, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud lagu musyrik adalah lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasan dia apa? Yang ngetek saya itu. Dan ini medsos. Dan waktu itu alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kenapa untuk Padamu Negeri katanya? Ini kan pemerkosaan ayat itu. Ini saya lihat termasuk orang-orang yang kemudian mengharamkan hormat bendera. Kemudian mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Lucunya adalah dia mengatakan mencintai negara tidak ada dalilnya. Tetapi ketika Palestina diserang Israel, dia bela pertama kali. Anda yang bukan orang Palestina membela Palestina. Kenapa Anda yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia tidak membela Indonesia? Bukan kok saya tidak membela Palestina. Sesama orang Islam, iya dong kita berempati. Tetapi kalau Palestina saja negara lain, kamu bela. Masa negara kamu untuk mencintainya kamu mempertanyakan dalil? Kan aneh. Sekarang begini Cinta, ini mohon maaf agak lebih serius sedikit ya. Mas Bayu tahu Nabi Muhammad itu orang Arab apa orang non-Arab? Menurut pemahaman Mas Bayu. Orang Arab, Gus. Pemahaman Anda orang Arab. Saya. Coba kita lihat hadisnya. Bahwa ternyata Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Dan Nabi Muhammad itu ternyata orang non-Arab. Dari mana Gus Miftah tahu? Kita lihat. Jadi ada satu hadis yang bunyinya adalah yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Kita melihat mbahnya Nabi Muhammad itu siapa? Ibrahim dong. Ibrahim, betul. Ibrahim melahirkan siapa? Ismail. Ismail melahirkan satu bani namanya Bani Kinanah.
Bani Kinanah melahirkan satu Bani namanya Quraisy. Bani Quraisy kemudian melahirkan Bani Hasim. Dan Bani Hasim melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian melihat mbahnya, Nabi Ibrahim, kan berarti Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad mencintai Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, tinggal di Arab, hidup di Arab, dan meninggal di Arab. Istilahnya apa? Nabi Muhammad itu musta'rob, orang yang diarabkan. Karena kalau Nabi Muhammad itu asli orang Arab, maka Al-Qahtoniyah. Karena pendiri Arab itu namanya Al-Qahton. Dan Nabi Muhammad itu bukan Al-Qahtoniyah, tetapi Ibrahimiyah, karena dia lahir dari Ibrahim. Itu saja yang sebenarnya Nabi Muhammad bukan orang Arab, tetapi dia lahir di Arab, tinggal di Arab, hidup di Arab, beliau mencintai Arab. Lah kenapa kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bahkan mati di Indonesia tidak mencintai Indonesia? Artinya apa? Anda yang mengatakan mencintai negara, nasionalisme tidak ada dalilnya. Anda perlu belajar lagi. Nabi Muhammad ketika pindah dari Mekah ke Madinah, dia berdoa apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah aw asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Kenapa Nabi mencintai Makkah? Karena beliau lahir di Makkah. Kenapa Nabi mencintai Madinah? Karena beliau berjuang dan mensiarkan Islam melalui kota Madinah. Lah kita tinggal di Indonesia kok. Apalagi teman-teman di BUMN. Dia makan uang negara, menggunakan fasilitas negara. Sangat ironi kemudian kalau digunakan untuk melawan negara. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya ya sebagai umat muslim justru alasannya kuat sekali untuk mencintai negara ini. Kalau kita menjadikan dan mencintai Rasul, menjadikan beliau sebagai tauladan, apa yang beliau lakukan begitu cintanya dengan negeri Arab dan juga Mekah dan Madinah, kita sebagai bangsa Indonesia justru punya alasan yang lebih untuk mencontoh beliau dalam mencintai negeri ini. Nah, saya kembali ke Pak Boy. Untuk memperkuat adanya pencegahan terorisme, kan seperti yang sudah digaungkan bahwa BNPT memiliki konsep pentahelix gitu ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan nggak kita semua diingatkan sebenarnya pentahelix ini apa dan bagaimana penerapannya dan sejauh ini sudah berjalan seperti apa? Ya, konsep pentahelix ini adalah konsep pelibatan multi pihak. Pertama sudah pasti dari unsur pemerintah. Makanya kita kerjasama dengan kementerian lembaga. Yang kedua dari unsur akademisi. Kita kerjasama dengan unsur-unsur akademisi yang ada di Indonesia. Contohnya juga itu kita konkretnya melakukan riset terhadap hal-hal yang mengarah kepada indeks intoleransi, radikalisme. Unsur masyarakat di sini juga termasuk dari alim ulama, tokoh agama ya. Karena penting sekali karena tokoh agama adalah ahli agama yang kita harapkan seperti Gus Miftah memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Yang berikutnya adalah dunia usaha. Kenapa dunia usaha? Dunia usaha ini berkaitan dengan perjuangan kita untuk membangun kesejahteraan. Karena salah satu aspek yang kita soroti adalah dalam konteks program deradikalisasi itu adalah bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan, terutama yang berkaitan dengan ex-narapidana terorisme yang selama ini telah menjalani hukuman, itu menjadi bagian program yang kita kerjasamakan dengan dunia usaha agar mereka memiliki kemandirian secara ekonomi. Dengan adanya kemandirian ekonomi, mereka kita harapkan tidak lagi kembali kepada hal-hal yang mengarah kepada mereka untuk terjebak ya dalam berbagai aksi-aksi kekerasan. Yang terakhir, multi pihak yang kelima itu adalah unsur media dan media sosial. Kenapa? Karena terorisme itu selalu berpropaganda dengan media, baik media mainstream maupun media sosial. Maka penting sekali bagaimana di dunia maya ini, termasuk dengan media mainstream, itu justru menjadi para sahabat dalam perlawanan melawan narasi-narasi radikal terorisme, termasuk juga yang kaitan masalah intoleransi. Karena dengan media ikut menjadi kawan dalam perjuangan kita melawan ideologi terorisme, kita berharap narasi-narasi yang muncul adalah narasi yang moderat. Istilahnya dalam dunia jurnalistik itu adalah peace journalism. Bukan jurnalistik yang memprovokasi, jurnalistik yang memberikan ruang
kepada narasi-narasi kebencian. Tetapi jurnalistik yang memberikan sebuah edukasi bagi bangsa ini bahwa betapa pentingnya kita membangun semangat bertoleransi, semangat hormat menghormati, semangat menjaga nasionalisme, semangat menjaga bela negara. Karena apa? Karena negara ini tentunya juga secara realita harus kita lihat menghadapi musuh negara yang bisa saja bukan saja datang dari dalam masyarakat sendiri, tetapi dari pihak luar yang tidak senang dengan kita. Karena kita hari ini tentu harus bersyukur lagi-lagi bangsa yang jumlah penduduknya tidak kecil ya, 273 juta. Kepulauannya, gugus kepulauannya itu jumlahnya 17.000 lebih pulau. Tetapi kita hari ini bisa bersatu, bisa berdiri tegak menjadi negara yang berdaulat, yang tentunya kita hari ini tentu dapat dikatakan memiliki kedaulatan yang sama, termasuk dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, bagi kita adalah bagaimana mewaspadai musuh-musuh negara, termasuk musuh-musuh negara melalui media dan media sosial. Karena media dan media sosial ini kan membangun opini, membangun alam pikiran masyarakat kita. Kalau alam pikiran masyarakat kita akhirnya dibangun semangat untuk membenci negara, maka tentu partisipasi warga negara dalam pembangunan menjadi nihil, menjadi berkurang, dan bahkan menjadi kelompok yang melawan upaya-upaya pembangunan yang berjalan. Di sini di luar konteks kritik ya. Kalau kritik membangun itu adalah sebuah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi bagaimana di sini kritik itu menjadi bagian yang mengedukasi warga negara, meningkatkan kesadaran kita untuk lebih saling hormat menghormati, dan menyadarkan kepada kita bahwa semangat bertoleransi itu menjadi penting sebagai modal dalam rangka melaksanakan pembangunan di negara kita. Hanya dengan semangat bertoleransi, kemudian lahirnya suatu situasi yang aman, damai, kemudian sejahtera bisa kita dapatkan dari proses pembangunan itu. Tetapi kalau tidak, yang ada adalah kita hanya saling menyalahkan, berperang, satu sama lainnya artinya bertengkar di antara kita sendiri. Saya pikir ini sebuah kondisi yang tidak konstruktif. Nah, maka itu Pentahelix ini kami harapkan menjadi bagian perang totalitas kita kepada ideologi terorisme. Karena ideologi terorisme ini kita ibaratkan seperti virus. Virus corona bisa menyebar cepat sama seperti virus corona ya, COVID-19 itu menebarnya tidak terasa. Bagi mereka yang terdampak kadang-kadang OTG kan, dia tidak terasa. Nggak ada gejalanya, nggak bahwa kelihatan dia ya, Pak. sudah terkena virus. Begitu juga virus radikal terorisme ini. Bagi masyarakat yang tidak waspada, dia tidak terasa bahwa dia sudah masuk ke alam pikiran dia dan bisa merusak alam pikiran warga negara, masyarakat untuk menjadi anti terhadap negara. Inilah yang harus kita waspadai. Jadi dengan konsep bersama multi pihak, kita berharap ke depan bangsa Indonesia bersatu padu melawan ideologi terorisme yang mana ideologi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Maka segala sesuatu yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita, nilai-nilai luhur bangsa, maka harus kita sikapi dengan hati-hati. Siap. Jadi emang bener kita harus mematuhi itu, kayak misalnya ada term and condition di sosial media, umur minimal untuk menggunakan sosial media, supaya emang nggak sembarangan, emang ternyata ada maksud dan aturannya supaya menggunakan sosial media sebagai media untuk membuat sesuatu yang konstruktif, yang produktif, bukan malah menyebar kebencian gitu. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita santai-santai dulu nih Pak Boy sama Gus Miftah. Kita kalau ngomongin soal Ramadan, saya mau tanya dulu Pak Boy, saya waktu kecil Pak, itu paling seneng taraweh. Karena apa? Di situ saya bisa main sahabat-sahabatan sarung sama main petasan. Kepala BNPT waktu kecil pernah main petasan nggak sih Pak? Oh, main petasan, main mercon ya, main sepeda. Tertarik jadi polisi gara-gara main petasan. Karena bisa ada ledakannya, dar gitu, bikin kaget. Nah kalau sekarang masih boleh kan nggak sih Pak? Menurut
Pak Boy sendiri ngelihat orang main petasan tuh sebaiknya Sekarang ini ya permainan anak sudah berbeda jauh ya dengan era-era saya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu ya. ya. Jadi dulu kan masih serba tradisional. Orang hari ini kebanyakan main game. Pakai semuanya di gadget. Mungkin sekarang petasannya dalam bentuk MP3 dan. Jadi game online ini Iya. ini yang kadang-kadang bisa merusak alam pikiran kaum remaja. Dia asik dengan sendiri saja di dalam kamar ya. Dia Iya. tidak lagi berinteraksi dengan teman-teman di luar. Sekarang kehidupan setelah Individualis akhirnya ini. sahur ya, setelah sahur itu Iya. mungkin kembali main game lagi. Buka game, udah gitu juga bisa main barengan Tetapi sih memang. Tapi main tetap yang di situ. outdoor sifatnya kita juga harapkan yang positif. Jangan sampai balapan liar. Itu masih ada sampai sekarang tuh, Pak. Kemudian juga itu kan sesuatu yang membahayakan ya. Iya. Kemudian tentu perlu kita cari permainan-permainan fisik, interaksi satu sama lain yang membangun semangat team building ya, persaudaraan. Nah, itu dia. Kalau sekarang wah, petasan kompleks sebelah lebih kenceng, tawuran. Wah, ini nyerang Petasan kita sekarang nih. dirazia sama polisi nggak boleh. Karena lebih banyak mudaratnya begitu kali ya, Pak Boy. Karena Nah, kalau daripada bakar uang kan lebih bagus sumbang ke anak yatim. wah, setuju. Nah, Gus, waktu zaman kecil dulu gimana, Gus? Yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan tuh kenakalan-kenakalan kalau anak zaman kecil kan suka macem-macem tuh. Dari mulai ya tadi tuh sabut-sabutan sarung, main petasan, nyolong sendal. Melakukan itu juga nggak sih, Gus, waktu zaman Sorry kecil? ya, saya soleh dari lahir ya. Masya Allah. Yang gini nih. Kalau saya kan dari dulu mah nggak bisa lepas dari masjid. Saya dulu di pondok, di masjid, gitu, kuliah Gus. tinggalnya di masjid. Kan kita James Bond, Maksudnya? jaga masjid dan kebon. Nah ini gimana sih? Berarti tidur di masjid juga, Gus? Iya, kan saya kuliah kan nggak kuat ke kos, Mas. Sehingga saya tinggal di masjid. Dan saya tuh belajar toleransi jenderal. Itu gara-gara di masjid. Karena kebetulan saya nggak kuat ngekos, harus tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Saya terlahir sebagai orang NU, harus beradaptasi dengan cepat untuk bisa menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan Muhammadiyah. Dan ternyata mampu. Saya orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammad, dan ngurusi masjidnya orang Muhammadiyah. Artinya apa? Nilai-nilai toleransi hari ini yang saya pahami, yang saya lakukan, yaitu karena berangkat dari hal kecil, bahkan mulai dari masjid, yang mengajarkan kepada saya untuk menghormati. Katakanlah kita seagama, tetapi beda amaliyah. Gak ada masalah. Dan masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Loh kok? Kenapa? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Iya benar. Dari ketika kuliah saya mendidik waktu itu menjadi aktivis. Oh, dari Aktivis situ. buka puasa bersama. Jadi di mana-mana ada buka puasa kita datang. Hadir ya. Oke, baik Gus Miftah dan juga Pak Boy. Ini biar lebih cair suasana, saya punya beberapa pertanyaan permainan truth or dare. Seperti biasa pilihannya mau truth, menjawab dengan jujur, atau dare untuk menjawab tantangan. Kepada Pak Boy dulu deh. Truth or dare? Truth. Pilih truth ya? Truth ya. Pilih truth atau pilih dare? Pilih truth. Truth ya. Truth. Oke, berarti Bapak harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Makanan wajib apa yang harus ada saat buka puasa? Harus ada nih, Pak Boy. Telur mata sapi. Kenapa telur mata sapi di antara telur dadar, telur puyuh, telur asin, telur apa lagi tuh? Balado. Kenapa mata sapi, Pak? Padahal itu bukan dari sapi sama sekali loh. Iya. Dari ayam. Iya. Kenapa telur mata sapi, Pak Boy? Sapi yang punya nama ya. Itu dia kan. Ayam yang punya telur. Nah, Jadi emang doyan itu, ada sejarah atau? hobi dari kecil aja. Oh, emang doyan ya, Pak? Harus selalu ada? Ya, diminta harus ada. Diminta harus ada? Yang lain-lain boleh tambahan. Oke. Kalau Gus Miftah? Saya mau ngomong telur sapi, mata sapi. Nggak bisa, beda dong, sapi. Bukan. Itu filosofinya. Gimana tuh? Itulah kadang-kadang dalam berjuang. Siapa yang berjuang, siapa yang dapat nama. Telur kan ayam bertelur sendiri, angkrem sendiri kata orang Jawa. Angkrem bertelur sendiri. Begitu jadi telur, digoreng yang dapat nama orang lain, sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Nah, Kadang-kadang dalam perjuangan seperti itu, siapa yang berjuang, siapa yang mendapatkan nama. Kan kurang ajar banget kan? Itu yang terjadi. Filosofinya itu. Bisa ada filosofi Iya kan? dalam loh di situ. Yang kerja siapa, yang berjuang siapa, yang dapat nama siapa.
Yang bertelur ayam digoreng ini nama sapi. Nah, itu dia. Itu Filosofinya itu. Akibat ngegoreng yang salah berarti. Oke, sekarang ke Gus Miftah. Truth or dare? Or. Enggak dong. Saya mau cari or lagi. Truth atau dare? Truth deh. Truth ya. Selama bulan puasa, apakah pernah hatam Al-Quran? Berapa kali ini yang ditanya Gus Miftah? Ini pertanyaan macam apa di saya? Mohon maaf Gus, kalau terasa kurang sopan dan lancang. Biasanya. Kok, sopan banget loh. Oh iya, mohon maaf Gus. Tapi nggak mengenakan. Jujur Ramadan ini agak berkurang. Ya karena aktivitas yang begitu padat dan sebagainya. Tetapi toh kita juga baca Quran itu tidak hanya nunggu bulan Ramadan. Oh, di luar Ramadan. Karena yang juga dibutuhkan ya, sebenarnya adalah istiqomahnya, konsistensinya. Ya. Artinya ya jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan wajib setiap harinya walaupun cuma 1 ayat. 1 ayat setiap hari tapi dipahami, dimengerti dan dilakukan itu lebih baik daripada kita ngejar target hanya khatam 1 bulan di bulan Ramadan tok. Tapi setelah itu berhenti. Tapi ingat istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Ya. Karena kalau ringan namanya istirahat. Benar juga. Oke, jadi berikutnya nih, saya mau pilih truth or dare. Saya aja yang pilih deh, boleh ya, Gus? Ya, Pak udah. Boy. Dare. Kalau tadi kan 2 truth, sekarang dare biar adil. Nah, Pilih tantangannya begal apa dibegal? enggak jangan. Dua-duanya enggak ada yang enak. Jadi tantangannya adalah di laman YouTube banyak sekali kumpulan sholawat syahdu Gus Miftah. Bahkan kita juga melihat di sosial media ada yang mengawali dengan Indonesia Raya begitu tuh di pengajian. Coba dong Gus, lantunkan 1 sholawat bersama, mungkin Pak Boy bisa mengikuti. Sholawat kebangsaan saya. Siap, kita bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu harus ada di setiap pengajian saya. Dan setiap pengajian akbar harus dimulai atau ditutup dengan Indonesia Raya. Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Kenapa? Itu inisiatif atau mungkin permintaan jamaah atau ada pesan-pesan tertentu Gus yang disampaikan melalui Message yang pengen saya Indonesia kirim Raya adalah bagaimana kemudian orang hadir puluhan ribu seperti itu, kenapa nggak kita maksimalkan untuk memberikan wawasan kebangsaan? Tidak hanya itu Mas Bayu. Saya sering kemudian membuat kuis. Adik-adik yang hafal dengan Pancasila silahkan maju ke depan, saya kasih uang. Ibu-ibu yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan silahkan maju ke depan, saya kasih uang. Yang hafal dengan undang-undang dasar silahkan depan, saya kasih uang. Kenapa saya lakukan? Sekarang pendidikan tentang Kepancasilaan, tentang sejarah dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi di sekolah. Dulu masa kecil saya, mungkin Pak Boy juga, kita masuk dikasih pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang sudah tidak ada. Dulu wajib menghafalkan nama-nama pahlawan, ya kan? Betul. Kayak Cut Mutia, Cut Nyadin. Sekarang udah nggak kenal Mas, karena nggak pernah diajarkan. Kenalnya Cut Kiki, Cut Meme, Cut Tari, Cut Keke. Dulu kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan dari SD masuk ke SMP, kita ada pendidikan penataran P4. Ya. SMP masuk SMA penataran P4. Masuk kuliah penataran P4. Ya. Dan itu sekarang sudah tidak kita dapatkan. Maka saya berinisiatif menggunakan panggung dakwah saya untuk mengedukasi masyarakat tentang itu. Dan efektif Pak Boy itu. Ayo adik-adik, siapa yang hafal dengan Undang-Undang Dasar 1945? Saya kasih uang 500.000. Maka bagi saya adalah ini bagian dari dakwah. Jadi Kan menarik gitu loh. betul. Nah, ayo ibu-ibu sebut, ibu-ibu apal nggak dengan lagu syukur? Dari yakinku teguh. Bisa tak kasih uang. Coba lihat beberapa di YouTube saya. Dan saya selalu konsisten dengan itu.
Dan ini adalah panggung yang sangat efektif untuk mendidik bangsa ini, untuk mencintai bangsa ini dengan cara-cara seperti itu. Jadi ini sebenarnya ya cara untuk mendirikan momentum mencintai agama dan juga tanah air Tanah secara air bersamaan secara gitu ya. bersamaan. Dan ini keren gitu loh. Ya. Dan kita nggak usah malu kemudian orang mengatakan, itu gimana mencampur adukan. Emangnya salahnya di mana? Kalau kita ngomong, la ilaha illallah itu kalimat thayyibah bukan? Kalimat thayyibah. Thayyib. Tetapi kalimat thayyibah itu tidak hanya la ilaha illallah. Termasuk termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah itu artinya apa? Kalimat yang baik. Pancasila itu kalimat thayyibah bukan? Kalimat thayyibah. Isinya thayyibah nggak? Thayyib. Kenapa nggak kita sampaikan melalui panggung pengajian? Saya pikir, Jenderal, kalau semua ustadz mempunyai sense of belonging terhadap bangsa ini seperti apa yang kita miliki. Pendidikan kebangsaan, pendidikan Pancasila, itu tidak harus nunggu pendidikan formal. Tapi bisa kita lakukan dengan panggung-panggung informal seperti ini. Saya pikir luar biasa. Nah, itu dia. Kalau semua harus memperbanyak informal. Ya. Harus memperbanyak informal. Coba bayangkan, sekali pengajian yang hadir, kayak kemarin saya di Sidoarjo, satu alun-alun penuh. Bisa 15.000 orang. Apa nggak keren kemudian? Ayo semuanya berdiri. Makanya kalau ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kok ada jamaah nggak berdiri, langsung saya tegur setelah pengajian. Di mana rasa cintamu kepada bangsa ini? Hanya untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, Anda tidak mau. Dulu para pahlawan memberikan hartanya, keringatnya, darahnya, bahkan nyawanya untuk mendirikan bangsa ini. Anda hanya berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau. Salahnya di mana? Maka kemarin saya kaget, Jenderal. Pengajian, kajian, wawasan kebangsaan, saya mengambil tema Al-Quran dan Merah Putih di BUMN, salah satu BUMN. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka ada yang bertanya tentang pemahaman tauhid. Saya tahu arahnya kemana. Mereka menganggap apa? Hormat merah putih itu tauhid. Karena pemahaman mereka, hormat merah putih itu nyembah merah putih. Padahal kita hormat kepada merah putih, bedakan dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati merah putih itu sekedar ta'dziman wa ikraman wa mahabbatan. Rasa hormat, cinta, dan memuliakan lambang negara. Bukan berarti bermakna sujud dalam bentuk ibadah. Kenapa dikatakan tauhid? Ya, Nah, maka saya pikir melalui media podcast ini saya mengajak yuk teman-teman dai yang lain mempunyai semangat kebangsaan yang sama seperti kita. luar biasa. Nah, kalau dari Pak Boy, dari BNPT melihat yang seperti itu, misalnya pada saat menyanyikan Indonesia Raya ada yang nggak berdiri, duduk aja gitu. Ini melihat Padahal sehat ya, padahal sehat. Nah, itu melihatnya sebagai satu pertentangan atau harus diberi pemahaman atau ya perbedaan aja gitu. Atau Dan gimana? itu baru lebih kepada sikap perilaku ya. Artinya secara mental belum terpanggil. Jiwanya belum terpanggil dan belum memahami bagaimana besarnya pengorbanan para leluhur untuk mendirikan bangsa ini. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin tentu dengan pemahaman-pemahaman yang minim, yang tantangan kita adalah bagaimana memahami tadi sejarah perjuangan bangsa ini. Menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat ya. Dan kemudian bagaimana ini kita melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan bangsa dan bahkan ketika belum merdeka kan semangat para pemudi Indonesia setelah membuat Sumpah Pemuda ya. Nah, oleh itu kan momen yang jauh sekali sebelum merdeka tahun 1945 di mana para pemuda-pemudi kita sudah melakukan yang namanya sebuah kegiatan Sumpah Pemuda untuk mempersatukan Nusantara. Dan itu adalah sebuah contoh yang tentu harus kita tularkan kepada generasi muda hari ini. Yang tentunya hari ini kita adalah para penikmat pembangunan, hasil dari pembangunan yang ada. Nah, oleh karena itu kita mengajak kepada semua pihak betapa pentingnya menjaga semangat patriotisme yang telah ditunjukkan oleh para leluhur bangsa kita. Sehingga dalam menghadapi tantangan ke depan itu kita tidak lembek ya menghadapi tantangan yang semakin berat, semakin penuh dengan godaan, penuh dengan infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai bangsa kita di era global yang serba borderless hari ini. Jadi peran dunia maya begitu kuat, batas negara menjadi tidak jelas. Nah, oleh karena itu apabila tidak ada sikap mentalitas dari bangsa, dari anak bangsa untuk
tetap mencintai apa yang telah diwariskan leluhur bangsa kita, maka kita akan siap-siap menjadi bangsa yang bisa jadi suatu saat NKRI ini jadi tidak ada lagi. Kita tidak inginkan pengorbanan yang luar biasa dari para leluhur bangsa kita itu harus menghadapi kondisi karena lemahnya para pemuda-pemudi kita dalam memahami sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu ya, momen dalam Ramadan ini kita berharap juga di samping momen dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita, juga membangun semangat solidaritas kebangsaan. Ini sangat penting, karena hanya dengan bangsa yang mencintai bangsanya lah kita bisa menjadi bangsa yang hebat dan maju. Apalagi kita sudah mencanangkan untuk Indonesia emas 1 abad nanti, 2045. Maka apabila tanpa adanya sikap perilaku mental kecintaan, patriotisme, nasionalisme dari anak bangsa, maka cita-cita itu sulit akan kita peroleh. Jadi bagaimana ke depan kita sama-sama membangun semangat keindonesiaan untuk menjadi tetap Indonesia. Nah, membangun semangat keindonesiaan untuk tetap menjadi Indonesia kan bisa berbagai cara tuh. Kalau Gus Miftah tadi pakai permainan, pakai lagu. Nah, katanya kepala BNPT Pak Boy juga punya lagu. Ya, kita Salam Indonesia Harmoni ya, Pak. Ya, pernah kita buatkan juga Salam Indonesia Harmoni itu untuk menggugah lah ya. Menggugah masyarakat bahwa kita ini berbeda tapi kita satu tujuan. Makanya Indonesia yang berbeda-beda ini tanpa adanya sebuah tekad bersama, maka tidak akan bisa kita mewujudkan suasana hidup yang harmoni. Oleh karena itu, hidup yang harmoni itu adalah cita-cita kita semuanya. Hanya dengan hidup harmonilah kita akan memperoleh kesejahteraan, akan memperoleh kedaulatan sebagai negara, akan memperoleh taraf kehidupan yang bahagia. Saya pikir tujuan dari pembangunan ini adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang bahagia. Jadi dengan kondisi itulah kita akan menjadi bangsa yang memiliki modal untuk mencapai sebuah taraf hidup menjadi insan yang paripurna, bahagia lahir dan batin. Bahagia lahir dan batin, itu kuncinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menuju dan mendapatkan kebahagiaan itu tuh dengan berbagai cara yang tentunya dibenarkan. Terakhir, Pak Boy dan juga Gus Miftah, mohon pesannya nih buat sobat damai semua yang sedang menyaksikan. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat dan camkan supaya bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memupuk dan menambah kecintaan terhadap agama dan juga tanah air, Pak Boy. Kecintaan kepada tanah air itu adalah tentu sesuatu yang sangat bagus, juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang tentunya religius. Kenapa? Karena kalau cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, dia bukan saja cinta kepada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi cinta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, orang-orang yang di dalamnya ini siapa? Orang-orang yang sangat beragam dari suku bangsa, dari sisi agama, dari sisi bahasa. Itu adalah sebuah kondisi yang harus sama-sama kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk membangun semangat solidaritas sosial, solidaritas kebangsaan, agar kita menjadi bangsa yang hebat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini BNPT juga mengingatkan bahwa di tengah kemajuan bangsa ini ada juga rasa atau keinginan pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan melihat Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat. Maka diperlukan sebuah kondisi yang kita sebut sebagai sebuah kewaspadaan dini terhadap segala potensi yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan cita-cita bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan bahagia. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah virus radikalisme terorisme. Karena kenapa ini bahaya? Karena ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, oleh karena itu radikalisme terorisme yang bersifat transnasional ini, transideologi ini, jangan sampai dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu untuk masuk dalam alam pikiran bangsa kita. Karena apa? Karena itu tidak mencerminkan keindonesiaan.
keindonesiaan itu adalah Indonesia yang bineka, Indonesia yang beragam, Indonesia yang mengedepankan semangat persatuan, Indonesia yang hidup harmoni di antara satu sama lainnya. Jadi kalau ideologi radikalisme adalah antitesa dari semangat Indonesia harmoni tadi. Oleh karena itu kita harus waspada dan kita jangan sampai larut jika ada pihak-pihak yang seolah-olah menawarkan adanya sebuah harapan masa depan yang lebih baik, tetapi ujung-ujungnya menghalalkan kekerasan. Jadi ideologi kekerasan itulah yang nanti akan menjadi suatu kondisi maraknya aksi-aksi terorisme yang ada di negara kita. Kita harus bebaskan dari aksi-aksi kekerasan itu, berarti juga kita membebaskan Indonesia dari aksi terorisme. Demikian. Siap, terima kasih Pak Boy. Gus Miftah. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Saya pikir yuk sesama anak bangsa hari ini di Indonesia harus sama-sama bisa imsak. Imsak mengendalikan diri dari hal-hal yang justru menimbulkan kontroversi, menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Pemerintah juga imsak, rakyat juga imsak, sama-sama menahan diri. Saya pikir kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia ke depan adalah belajar dari puasa. Apa itu? Pengendalian diri. Kemudian ada quote, saya tutup dengan quote, jika Anda membenci perbedaan, Anda sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tak ada yang sama, bahkan anak kembar sekalipun. Tuhan menciptakan jutaan kacamata. Perbedaan adalah pilihan untuk memilih sebuah kacamata yang kita sukai. Mas Bayu kacamatanya seperti itu, saya seperti ini. Ini adalah pilihan kita masing-masing. Iya. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih kacamata mana yang kita sukai. Terakhir untuk para jomblo, tetap berbukalah dengan yang menyehatkan. Kenapa? Karena yang manis justru kadang-kadang menyakitkan. Biasa. Waduh, senang banget nih hari ini bisa ngobrol langsung dengan Kepala BNPT. Yang jomblo dapat pesan juga ya. Kena semuanya. Dari Gus Miftah kena semuanya. Rata deh. Mudah-mudahan udah lengkap apa yang kita dapatkan hari ini. Ya Sobat Damai, meskipun tinggal hitungan kurang lebih 1 minggu lagi menyambut Idul Fitri, di sisa bulan puasa ini tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu dari fajar hingga matahari tenggelam, namun bulan Ramadan bisa loh mendatangkan banyak berkah lain bagi sesama umat manusia. Untuk itu teruslah untuk melakukan kebaikan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar semuanya tidak menjadi sia-sia atas apa yang sudah kita perbuat di bulan yang suci ini, dan pastinya tetap semangat dong bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke? Saya mau ucapkan terima kasih Pak Boy, Gus Miftah, terima kasih banyak atas obrolan yang sangat inspiratif. Salam damai dan salam Indonesia Satria. Sampai jumpa.